Di mana ayat tertulis sangat jelas Yesus kawin? Saya jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Dihilangkan. Dasarnya di mana dihilangkan? Usia 12 sampai 30 tahun, kisahnya ditutupi. Ya, itu kira-kira tuduhan Nandar yang nggak pernah berkembang dan masih tetap ya begitu dari dulu sampai sekarang. Nah, lucunya gini, dia bilang katanya ayat yang jelas menyatakan bahwa Yesus menikah udah dihilangkan. Kenapa? Ayatnya buktinya di mana? Katanya waktu disembunyikan kisahnya 12 sampai 30 tahun. Dar, kalau kamu bilang sesuatu dihilangkan, berarti kamu tahu kapan dihilangkan dan bagian mana yang dihilangkan dan isinya yang mana yang dihilangkan. Kalau kamu cuman bilang waktu 12 sampai 30 tahun disitulah waktu dihilangkan, itu jelas aneh kamu, Dar. Pertama nih, perhatikan dan catat baik-baik. Kitab di dalam perjanjian baru itu ditulis ketika tahun-tahun sekitar ya 40, 50, 60 dan seterusnya. Yesus udah naik ke surga tuh. Jadi catatan itu ada setelah Yesus naik ke surga. Bukan sebelum. Kalau umurnya Yesus 12 sampai 30, catatan itu dihilangkan waktu dia hilang itu. Siapa yang catat, Dar? Dan kamu bisa buktikan gak isinya apa, Dar? Jangan kamu ngomong itu dihilangkan, itu disembunyikan, kamu gak tahu wujudnya. Contohnya nih, sendok nih ya. Sendok ini misalnya ada orang tanya, sendok ini hilang. Berarti sebelumnya wujudnya ada kan? Baru bisa dibilang dihilangkan. Lah kamu wujudnya nggak tahu terus kamu bilang itu dihilangkan dan disembunyikan. Itu jelas parah, Dar. Dan alasanmu adalah seseorang rabi itu wajib memiliki seorang istri ketika dia jadi rabi. Ini jelas salah total. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi tidak ada sama sekali statement yang mengatakan bahwa seorang rabi wajib loh ya untuk menikah. Itu salah. Pada zaman Yesus itu jelas di sana rabi itu dianggap sebagai seorang tokoh yang luar biasa, tokoh yang dianggap sebagai tokoh yang diagungkan ya, memiliki jabatan yang tinggi secara sosial, budaya dan agama begitu. Dan melihat hal ini tentunya menurut abad-abad pertama itu pernikahan dalam orang Yudaisme, dalam orang Yahudi di abad pertama itu jelas dianggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik dan itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28 yang mengatakan apa? Di mana di Kejadian 1 ayat 28 itu berkata tentang seseorang itu harus beranak cucu bertambah banyak, yang mana dikatakan juga manusia itu dianggap sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Itu beranak cucu di situ. Dan ini penting. Dan sebaiknya seorang pemimpin juga memiliki keluarga. Dan ini kita tidak boleh pungkiri. Tetapi bukan wajib, harus. Seorang yang diangkat sebagai rabi, ia harus menikah. Ambil contoh seorang rabi yaitu Rabi Hillel, dia menulis banyak ajaran tentang pernikahan ya, termasuk soal menikah, perceraian dan lain-lain. Ya, itu ada tulisan-tulisannya. Dan rabi ini menganggap bahwa seseorang rabi yang ideal adalah seorang rabi yang menikah. Karena dia memenuhi hukum yang tadi yang saya bilang. Tetapi bukan berarti dia mewajibkan untuk seorang rabi itu memiliki istri. Tidak. Ada salah satu sekte di Yahudi juga namanya sekte Eseni. Ya, mereka ini menganggap bahwa mereka tidak perlu menikah. Jadi mereka rabi juga, mereka mengajarkan tentang Taurat dan lain-lain. Tapi mereka menganggap bahwa menikah itu bukan sesuatu yang diwajibkan dan bahkan mereka tidak menikah karena mereka ingin fokus kepada pelayanan kesucian dedikasi hidupnya yang kepada Tuhan. Ini salah satu contoh. Jadi memang dalam Yahudi itu ada seorang yang benar-benar menikah, ada seorang yang tidak menikah gitu loh. Dan ini tidak bisa jadi patokan kemudian oh Yesus tuh menikah karena rabi itu wajib menikah, nggak seperti itu. Salah satu contoh nabi juga pengajar Israel yang dia juga tidak menikah adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kalau kita lihat dalam pelayanan-pelayanannya kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis tidak memiliki seorang istri, ya kan?
Kita melihat Yohanes Pembaptis bahkan sampai dia nanti dibunuh dalam pelayanannya, dia tidak memiliki istri ataupun anak. Jadi apa sih, Ner? Maksudnya kok cari apa begitu? Dengan mengatakan bahwa buktinya ada ketika umur 14 sampai 30 tahun dia hilang. Itu bukan bukti. Bukti yang tidak ada itu bukan bukti, Ner. Misalnya ada kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan kemudian dia itu dituduh membunuh. Tapi bukti-buktinya nggak ada. Itu bukan bukti, Ner. Itu aneh kamu ini. Dalam konteks sejarah, jika suatu bukti telah hilang atau tidak dapat ditemukan, itu membuat klaim tentang bukti tersebut sangat sulit untuk dibuktikan secara objektif. Itu jelas tuh. Bukti yang tidak ada atau sudah hilang tidak dapat digunakan untuk mendukung argumen atau klaim apapun. Bagaimana barang udah hilang terus dipakai untuk membuktikan. Dalam hal ini jika bukti tentang pernikahan Yesus memang ada tetapi hilang, maka klaim tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi tanpa dasar yang kuat. Jadi nggak bisa kamu buktikan sesuatu terus buktinya hilang. Nah itu namanya spekulasi. Ya kalau kita mau fair-fairan ya dalam teks-teks kayak Injil, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tulisan-tulisan Bapak Gereja awal, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Yesus menikah. Nah sebaliknya banyak teks ini menekankan kehidupan Yesus yang penuh dengan pengabdian rohani, pelayanan kepada umat manusia yang jadi dasar bagi pemahaman Kristen. Oh Yesus itu nggak nikah. Dan di Injil kanonik juga ya, semua Injil baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak menyebutkan pernikahan Yesus, gak ada sama sekali. Tidak ada indikasi bahwa Yesus memiliki hubungan romantis, I love you-an, atau punya keluarga secara fisik. Sebagian besar tulisan itu lebih fokus pada pengajaran dan misi spiritual dari Yesus. Nah, dalam Injil Gnostik nih, beberapa teks apokrip dan Gnostik itu seperti Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, itu ada referensi tentang hubungan dekat Yesus dengan Maria Magdalena. Tapi ini lebih kepada perspektif spiritual, metamorfosis daripada klaim literal tentang pernikahan yang memang seringkali Nader pakai untuk menunjukkan pernikahan ya. Nah, sejarah agama teks-teks kuno itu sangat bergantung pada sumber yang dapat diverifikasi, bukti yang terkonfirmasi. Makanya ada ya naskah-naskah kuno yang dipakai untuk membuktikan sesuatu. Nah, dalam hal ini nih, klaim bahwa Yesus menikah meskipun dapat ditemukan dalam beberapa teori, spekulasi modern, tidak didukung oleh bukti sejarah yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nggak ada. Bahkan jika ada klaim tentang bukti yang hilang, itu cuman untuk mengubah konsensus sejarah yang ada atau omong kosong dari seorang nandar. Mengerti ya? Nah ini rabi juga ini kita kembali ke rabi ya. Rabi, seorang rabi yang tidak menikah itu dinamakan sebagai selibat. Orang-orang yang tidak menikah selibat itu sebenarnya supaya tidak mengganggu pelayanannya, supaya apa yang menjadi pelayanannya tidak terganggu. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus juga. Paulus mengatakan nggak usah nikah. Supaya pelayanan, fokus pelayanan nggak ribet. Tapi kalau nggak kuat, nggak nikah ya nikah aja gitu. Nah Yesus itu tidak bisa dikatakan Yesus menikah. Karena memang catatan satu pun tidak ada yang mengatakan Yesus menikah. Jadi usaha seseorang yang mengatakan Yesus menikah itu hanya seseorang yang berusaha untuk membuktikan fakta yang tidak ada, bukti yang tidak ada, dan semua itu omong kosong. Sama seperti Nandar. Nandar ini memang dari dulu suka omong kosong, membuktikan sesuatu yang padahal tidak ada buktinya sama sekali. Bukti yang gak ada bukti itu ya berarti gak ada gitu loh. Ya mudah-mudahan ini kalian bisa ngerti dan bisa memahami ini semuanya. Kalau memang ada bukti silahkan tunjukkan. Saya mau lihat. Tapi nggak mungkin ada.